warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksal Onom Gumiwang dari jurusan Pendidikan Geografi 1B, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak bumi dan pengaruhnya pada cuaca dan iklim. Ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Gerak ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Kita lihat dari pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam. Bumi melakukan rotasi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk melakukan rotasi menentukan panjangnya hari. Selama kurun waktu tersebut, tempat-tempat di permukaan bumi secara bergantian posisinya menghadap dan membelakangi matahari. Adalah dampak yang diakibatkan oleh rotasi. Yang pertama, ada gerak semu harian matahari. Setiap hari, kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Ini karena pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi dari arah barat ke timur. Yang kedua, ada pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Akibat adanya rotasi, menyebabkan terjadinya pergiliran daerah siang dan malam secara bergantian. Jika rotasi bumi terjadi selama 24 jam, maka lama siang dan malam masing-masing terjadi selama 12 jam. Pengecualian di daerah dekat kutub, lama siang dan malam dapat lebih atau kurang dari 12. Ketiga, ada perbedaan waktu. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan pada acuan garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich. Karena rotasi bumi, maka permukaan bumi di sebelah timur akan melihat matahari terbit dan terbenam lebih cepat daripada daerah di sebelah barat. Oleh karena itu, setiap tempat di berbagai belahan bumi akan memiliki waktu yang berbeda. Untuk menyamakan waktu secara internasional, digunakan waktu GMT. Waktu ini sesuai dengan waktu di kota Greenwich. Di Indonesia sendiri, ada 3 zona waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada pembelokan arah angin. Arah angin tidak persis searah dengan arah gradien tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar tekanan rendah. Ini disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis pada angin. Pembelokan arah angin terjadi akibat rotasi bumi dan menyebabkan angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam. Dan angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada revolusi. Revolusi bumi adalah mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Orbit planet-planet lain tidak sebidang dengan ekliptika. Sudut antara bidang orbit planet lain dengan ekliptika disebut inklinasi. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam sekali revolusi merupakan suatu periode yang disebut setahun. Dalam gerak revolusinya, bumi membentuk sudut yang selalu berubah terhadap matahari. Perubahan sudut tersebut menyebabkan garis edar matahari bergeser secara teratur ke belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Terdapat 2 peristiwa yang dapat membuktikan gerak revolusi bumi ini.
Yang pertama, terjadinya paralaks bintang, dan yang kedua, terjadinya abrasi cahaya bintang. Ada pengaruh dari revolusi bumi. Yang pertama, ada gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan setiap tahun. Karena matahari selalu berbalik arah, setelah sampai lintang 23,5 derajat disebut garis balik. Garis 23,5 derajat lintang utara disebut garis balik utara, dan garis 23,5 derajat lintang selatan disebut garis balik selatan. Garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, semua tempat di bumi, kecuali kutub, mengalami siang dan malam hari yang sama panjang, yaitu 12 jam. Ini karena semua tempat mendapat sinar matahari selama 12 jam, dan tidak utara, yakni 23,5 derajat lintang utara, belahan bumi utara mengalami siang lebih panjang daripada malam. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, ada pergantian musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di daerah iklim sedang. Dalam revolusi bumi dari 21 Maret sampai dengan 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari. Sebaliknya, kutub selatan makin menjauh dari matahari. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di GBU dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan begitupun sebaliknya. Sekarang mengenai cuaca dan iklim. Ini adalah dua istilah yang berkaitan dengan keadaan udara pada atmosfer. Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat di daerah sempit. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Kemudian ada iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun dan meliputi daerah yang luas. Ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Di Indonesia, lembaga yang secara khusus mengkaji dan menginformasikan keadaan cuaca dan iklim adalah BMKG. Lalu ini adalah gambar dari pergerakan semu matahari. Jadi, pergerakan semu matahari ini mengakibatkan berbagai daerah memiliki beberapa cuaca. Yang pertama adalah cuaca berawan. Jadi, cuaca berawan, cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga akan terbentuknya awan yang besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung jika posisi di sekitarnya mendukung. Mendung bisa berubah menjadi hujan. Yang kedua ada cuaca cerah. Ini merupakan matahari bersinar jernih dan udara terasa segar. Pada umumnya hujan tidak akan turun saat cuaca mendung. Angin bertiup semilir dan saat siang hari terlihat awan yang berbaris tipis seperti kapas yang berwarna putih bersih. Ini adalah cuaca pada saat panas. Alasan yang menyebabkan udara kering pada saat musim cuaca sedang panas adalah sinar matahari berada jauh tegak lurus ke bumi sehingga akan sangat kering dan panas. Dari pengaruh gerak revolusi bumi, tentunya terjadi perubahan musim pada terutama di iklim yang sedang, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun, pada negara Indonesia yang merupakan salah satu iklim tropis hanya memiliki dua musim, yaitu adanya musim hujan dan juga musim kemarau.
Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung. Mohon maaf apabila ilmu yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.